Ya, ini adalah segmen terakhir di Pro Kontra. Saya kasih kesempatan pertama pada Pak Mas Duki dulu. Pak Mas Duki, silakan Pak Mas Duki. Anda PBNU termasuk yang mendukung, begitu? Himbauan Anda kepada yang tidak mendukung seperti apa? Pertama yang saya ingin tegaskan bahwa Perpu ini sebagai sebuah instrumen hukum dalam negara demokrasi, saya kira dia sah sebagai alat yang mungkin nanti bisa lebih efektif untuk melakukan langkah-langkah bagi ormas yang secara ideologis melakukan pelanggaran terhadap ideologi negara ataupun terhadap ormas ataupun gerakan apapun lah ya, gerakan apapun yang ingin membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga itu saya kira itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya dari dulu. Bahkan sebenarnya kalau bagi PBNU itu sebenarnya cukup terlambat yang dilakukan oleh negara, pemerintah dalam hal ini. Yang berarti kedua, Perpu ini juga masukan dari PBNU ya? Ya karena termasuk masukan itu. Karena itu kami berharap juga kepada teman-teman di DPR Perpu ini supaya nanti bisa segera disahkan secara politis, sehingga dengan demikian maka negara punya alat yang efektif dengan tidak melanggar terhadap proses berdemokrasi, alat efektif untuk melakukan langkah-langkah yang cukup tegas terhadap hal-hal yang akan mengganggu terhadap eksistensi negara. Yang terakhir yang saya ingin katakan, saudara saya, teman-teman dari HTI itu adalah saudara yang sangat baik di dalam melakukan dakwah. Dia adalah orang-orang yang pintar-pintar, yang bagus-bagus, dakwahnya bagus. Maka satu saja sebenarnya bagi Nahdlatul Ulama, harapannya kepada HTI, buang khilafah itu, mari kita bersaudara dan kita membangun negara ini dengan baik. Buang sistem khilafah. Baik, Pak Rahmat silakan. Iya, yang pertama saya ingin menggarisbawahi tadi tentang ini adalah perangkat pemerintah ya untuk memberikan luan pada negara. Nah, luan untuk apa? Ya untuk berbuat diktator tadi. Yang sebenarnya menurut HTI tadi disebut tentang Pak Baidowi bahwa tidak boleh mengadili pikiran. Di dalam undang-undang itu sudah ada yang Perpu ini, yakni termasuk larangan adalah menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Di situ kata menganut, gitu. Menganut itu pikiran, gitu loh. Lah sekarang di situ apa yang bertentangan di situ lah ateisme, komunisme dan seterusnya tadi, dan paham yang lain. Nah sekarang itu komunisme dibiarkan, dibiarkan, tidak ada larangan, padahal jelas-jelas ada undang-undangnya. Pertanyaan lagi, liberalisme ini bertentangan dengan Pancasila apa tidak? Dan itu nyata sekarang diterapkan di Indonesia, liberalisme yang jelas-jelas diterapkan dalam berbagai macam undang-undang. Lebih dari 70 undang-undang adalah liberal. Nah, jadi langkah hukum HTI seperti apa kalau terus kemudian akhirnya Perpu ini menjadi awal untuk melakukan pembubaran terhadap organisasi Anda? Yang pertama tentu kita ingin mengajak kepada umat, para tokoh-tokoh umat, bahwa tadi disebut undang-undang ini tidak menyebut HTI. Justru ini berbahaya, karena ini bisa mengancam semua organisasi yang sama. Dan di situ pemerintah, yang tadi saya katakan, dia punya hak otoritas untuk mengklaim, menindak, dan memutuskan dan menindak. Nah kalau seperti itu, ini kan tidak hanya HTI, mungkin ormas yang lain ketika dianggap berseberangan kepentingan dengan penguasa, maka akan dibubarkan dengan semudah itu. Dan kita tahu bahwa penguasa sendiri itu bukan orang-orang maksum yang terbebas dari dosa, yang terbebas dari tendensi kepentingan. Dan kita tahu bagaimana misalnya penguasa terhadap, katakanlah kemarin Ahok. Jadi kalau kita lihat ini, kalau dibiarkan, ini bukan hanya represif dan otoriter, tapi represif dan otoriter kepada Islam. Gitu. Nah, tadi sudah disebut oleh Pak. Singkat saja. Ya, tadi sudah disebut bahwa tidak ada masalah dengan HTI, masalahnya dengan khilafah saja. Loh, khilafah itu ajaran Islam. Bagaimana mungkin kami membuang ajaran Islam? Dan Allah telah merintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam kafah, secara keseluruhan, jami'an. Tidak boleh ada yang kita tinggalkan, tidak boleh ada yang kita telantarkan, apalagi kita buang. Dan khilafah adalah bagian dari Islam, maka wajib bagi umat Islam berjuang bersama menegakkan khilafah. Itu menurut HTI. Baik, terima kasih. Pak Nasir, silakan. Pemerintah itu punya kewenangan, ya, tapi kita juga DPR perlu mengontrol, jangan sampai kewenangan itu menjadi sewenang-wenang, ya. Apalagi kemudian diterjemahkan lewat Perpu. Tapi tentu kita berprasangka baik bahwa pemerintah ingin mengatur, ya, pemerintah ingin menjaga ideologi negara. Tapi jangan sampai kemudian pemerintah juga
masuk dalam perangkap rejim yang otoriter begitu kan. Nah, karenanya nanti DPR akan mencermati Perpu ini ya. Akan Kalau mencermati sikap Perpu ini. hingga malam hari ini sikap fraksi PKS akan seperti apa? Kami belum bersikap. Kami belum bersikap karena kami belum baca ini. Ya, nanti sikap kami nanti akan kami sampaikan. Insya Allah mendukung Perpu dalam rapat di pleno di Komisi 3 ya, komisi terkait. Mudah-mudahan ya asal pemerintah bisa memberikan argumentasi secara filosofis, yuridis ya kan. Saya pikir kita semua bisa memahami itu. Paling tidak menerima dengan catatan ya. Iya tentu, ya semua itu harus begitu karena begini, karena DPR itu pembentuk undang-undang. Iya. Jadi harus menerima dengan catatan gitu loh. Oke, baiklah Pak Laude, singkat saja. Baik, terima kasih. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk mencapai negara bangsa, merawat kebinekaan dan menjaga kondusivitas kehidupan masyarakat Indonesia gitu. Dalam konteks ormas sebetulnya sekali lagi bahwa tanpa misalnya ormas tadi itu ya, kalau misalnya selama ini tidak ada namanya ormas misalnya seperti itu, ada regulasi yang lain, ada KUHP. Pasti kan misalnya soal separatis itu pasti diatur dalam KUHP, hal-hal yang dilarang di dalam undang-undang. Jadi semua equal begitu ya, tidak ada yang terus kemudian jelas. menjadi korban begitu, semua yang satunya diuntungkan. Berlaku untuk semua organisasi. Dan semua kawan-kawan ini akan selalu diajak dialog ya oleh pemerintah. Ruang dialog pemerintah terbuka bagi siapa saja, termasuk bagi HTI. Tentu, karena pemerintah milik semua. Iya, baiklah. Terima kasih Bapak-bapak sekalian sudah hadir di pro dan kontra. Itulah tadi sajian 1 jam pro kontra. Kami akan kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Faisy Alwi pamit, selamat malam. Sampai jumpa.